Saat ini di depan saya ada sebuah kursi berwarna merah dan di belakang saya ada kursi-kursi yang sekujur tubuh kursi berhiaskan lukisan. Kursi-kursi ini ternyata punya kaitan dengan kanker. Pertanyaannya, apa hubungan antara kursi dan kanker? Karena kali ini saya hendak bercerita tentang kursi, kanker, dan film. Nah, supaya kita semua tidak bingung dan bisa mendapatkan penjelasan tentang kursi-kursi yang berkaitan dengan kanker ini, maka kita sambut Imis Iskandar. Imis, terima kasih. Terima kasih, Bang. Sudah hadir di acara Kikandi. Terima kasih. Nah, coba Imis bisa dijelaskan, karena saya tadi sampaikan ke penonton bahwa kursi-kursi ini punya korelasi dengan kanker. Nah, apa hubungan kursi dan kanker? Jadi setiap seniman itu mereka ada ceritanya masing-masing tentang pengalaman atau tentang cerita mereka tentang kanker, apa yang mereka sudah mengalami. Oh, itu dia? Iya. Nah, berarti nanti Anda jelaskan lebih jauh ya? Ya. Apa hubungannya dengan gerakan yang Anda lakukan, karena sudah 2 kali Anda lakukan di Singapura. Benar. Dan 1 kali di Malaysia. Iya. Anda sendiri warga negara mana? Saya dari Singapura, warga negara Singapura. Tampang Indonesia banget ya? Iya, Jawa sekali. Nanti kita akan usut dari mana asal-muasal warga negara Singapura ini. Iya. Sebelum kita ngobrol tentang kaitan kanker, kemudian seniman-seniman yang terlibat di dalamnya, ada baiknya kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Kanker merupakan salah satu penyakit ganas dan mematikan. Keganasan penyakit ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak, bahkan balita. Di balik ganasnya penyakit ini, ada banyak cara untuk menunjukkan empati atau kepedulian terhadap penderita kanker seperti yang dilakukan Imis Iskandar. Pria asal Singapura ini bukanlah seorang penderita kanker, tapi ia adalah orang yang sangat peduli terhadap penderitanya. Kepedulian Imis terhadap kanker bermula ketika ayahnya yang perokok berat terkena kanker paru-paru hingga stadium 4. Kepedulian Imis terhadap kanker ia wujudkan dengan menggagas sebuah kegiatan amal yang diberi nama Charity pada tahun 2012 di Singapura. Kegiatan amal ini bertujuan untuk mengumpulkan dana guna membantu meringankan beban para penderita kanker. Dalam gerakan Charity ini, Imis melakukan pameran dan menjual kursi-kursi klasik asal Jepara yang telah dilukis oleh para seniman. Hasil penjualan kursi-kursi ini ia sumbangkan ke Yayasan Kanker di Singapura. Sukses dengan kegiatan charity pertama ini, Imis diminta melakukan kegiatan serupa pada tahun 2014 di Malaysia. Lalu, pada tahun 2015, pemerintah Singapura kembali meminta Imis melakukan kegiatan yang sama. Kini, di tahun 2016, Imis akan mengadakan charity-nya di Jakarta pada bulan April mendatang. Kegiatan yang didukung oleh media group ini akan melibatkan 50 pelukis ternama dari berbagai kota di Indonesia. Kedepannya, Imis berharap agar lebih banyak lagi orang yang peduli terhadap penderita kanker dan banyak pihak yang mendukung gerakan-gerakan amal seperti yang ia lakukan. Imis, jadi kursi-kursi itu berkaitan dengan upaya mengumpulkan dana untuk membantu para penyandang kanker ya, atau upaya melawan kanker. Ya, benar. Nah, ini juga berkaitan dengan ayah Anda yang meninggal karena kanker. Ya, benar.
meninggal kapan itu? Tahun 2012, Usianya berapa waktu itu? 59. Lalu apa yang menginspirasi Imis untuk kemudian bergerak atau melakukan gerakan charity ya? Charity. Chair, diplesetin itu ya? Dari kata chair, kursi. Kursi. Iya, Charity. harusnya charity. Iya. Oke, apa yang kemudian menginspirasi Imis waktu itu? Pada tahun 2010, ayah saya pertama kali kena kanker stadium ketiga dan kanker paru-paru ya. Dan saya menjaga beliau selama setahun. Dan setahun kemudian tahun 2011 ternyata kankernya sudah sudah clear ya. Pertengahan tahun 2011 itu waktu kita lagi check up terdapat sel kankernya itu udah merebak ke tulang sama otak. Jadi tadinya dianggap sudah sembuh ini Sudah ya? sembuh, stadium ketiga. Yang di paru-paru? Yang di paru-paru, Ternyata ya. sudah menyebar ke Ke tulang dan otak? dan di otak. Dan itu tahun 2011, bulan Juni. Dan 3 bulan selepas itu saya pikir, wah ini kayaknya sudah tidak ada harapan dan makin parah. Dan beliau tuh menjalani perubatan juga. Dan selama setahun setengah itu, saya kan menjaga beliau sama keluarga lain. Dan selama setahun setengah itu saya baru sadar gimana beratnya penyakit kanker itu. Apa yang Anda rasakan waktu itu beratnya? Berat. Ya melihat beliau menderita, saya kan yang mengantar ke dokter kemoterapi, radioterapi, ngelihat beliau dari orang yang sangat kuat, yang sangat bersemangat sampai yang lemah sekali. Dan dari situ saya melihat, saya baru mulai menyadar bahwa penyakit orang battle cancer itu sebenarnya melawan penyakit kanker itu sebenarnya bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi mental dan juga financial ya, keuangan, biayanya. Dan dari situ saya mulai melihat dan peduli orang di sekitar saya yang kena kanker. Tapi kenapa harus mengumpulkan dana melalui kursi? Apa hubungan kursi dengan ayah atau dengan Anda? Nah, kursi itu saya lihat analoginya begini ya. Kursi itu ada di mana-mana, ya. Kita di studio ini ada kursi, di rumah saya ada kursi, di rumah presiden ada kursi. Tapi kalau kita ke rumah itu atau misalnya saya ke rumah Bang Andi ya, saya lihat ada kursi, pasti ada kursi. Tapi saya nggak bakal lihat kursinya gitu loh. Kecuali kalau kursinya patah. Baru saya bilang, Bang kursinya kok patah gitu. Kanker itu ada di semua orang. Kanker itu adalah satu penyakit yang sangat umum. Nomor 1 pembunuh di Singapura, nomor 1 pembunuh di Indonesia. Tapi sampai kanker itu kena ke orang tersayang atau kena ke kita sendiri, baru kita tahu kanker baru kita itu apa. sadar ya. Baru kita Kalau sadar. tidak ada keluarga atau kita yang kena, kita tidak menyadari bahwa kanker itu ada di mana-mana sebenarnya. Iya, ya secara Tidak pribadi merasakan. saya sendiri dulu nggak peduli. Ya kanker ya, kasihan lah orang punya kanker kan. Sampai ke ayah saya sendiri baru saya tahu. Nah, kenapa saya bikin kursi juga? Karena ayah saya dulu dalam bidang mebel. Dan kursi ini adalah kursi yang sering dibuat atau diproduksi di pabriknya. Modelnya seperti ini? Sama juga seperti ini. Jadi model kursinya kelihatannya sama ya? Tidak sembarang Sama. kursi ya? Iya. Oke, supaya ada ciri khasnya. Benar. Jadi kursi ini ibarat satu kanvas untuk seniman mengekspresikan cerita mereka atau pengalaman mereka tentang kanker. Anda udah pernah lakukan ini 2 kali setahu saya ya, di Singapura dan 1 kali di Malaysia. Iya. Yang pertama di mana? Di Singapura tahun 2012. Hasilnya bagaimana? Berapa kursi yang tanda kutip berhasil dilelang atau dijual dan berapa dana yang berhasil dihimpun? Tahun pertama itu saya dapat 29 seniman dari Singapura dan 35 kursi. Selepas hari H itu kita dapat menjual sebanyak 19 atau 20 kursi, saya lupa. Tapi kita dapat mengumpulkan $120.000. Itu Dolar sekitar mana? Amerika? Oh, Singapura. Itu sekitar 1,2 M ya. Tapi saya selalu bilang bahwa
sukses project ini bukan karena uang yang kita dapat, tapi karena awareness-nya, karena hati yang kita nyentuh. Ya. Jadi saya anggap project yang pertama itu sangat sukses. Itu yang pertama. Yang kedua di mana? Kedua di Kuala Lumpur, Malaysia. Hasilnya bagaimana? Hasilnya saya sampai, kalau finalnya saya nggak tahu, tapi waktu hari hanya kita dapat mengumpul sebanyak 20.000 ringgit. Itu sekitar berapa ya? Sekitar 10.000 dolar. Sekitar 100 juta lah. Tapi selepas itu, Yayasan Kanker Malaysia tetap menjual kursi itu. Jadi yang final saya belum tahu lagi. Baik, kemudian sekali lagi Anda lakukan di Singapura. Tahun kemarin, 2015. Hasilnya? Hasilnya kita dapat 65.000 dolar Sing. Dan sekarang masih berjalan di Singapura. Jadi penjualan itu masih berjalan? Masih berjalan terus. Nah, dari semua penghasilan yang diperoleh, itu disumbangkan kemana ya? Kalau yang tahun 2012 itu full kita kasih ke Yayasan Kanker Singapura, Singapore Cancer Foundation. Dan tahun 2014 yang di Kuala Lumpur, saya kasihkan ke Yayasan Kanker Malaysia, National Cancer Society Malaysia. Dan tahun kemarin, tahun 2015, saya kasih ke Yayasan Kanker Anak-anak Singapura. Nah, di antara pelukis-pelukis yang membantu atau mendukung acara Anda di Singapura ini, adakah orang Indonesia? Ya, benar. Ada satu seniman yang dari Indonesia, Surabaya, namanya Bu Nana Tommy, dan beliau menyumbang. Salah satunya yang menyumbang bukan 1, 2, tapi 4 kursi. 4 kursi? 4 kursi yang di sini. Saya dengar Ibu Nana Tommy ada di sini ya? Ada. Hadir bersama kita, boleh berdiri? Iya. Iya, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. 4 kursi. Nah, salah satu katanya yang dipamerkan, yang mana ini? Yang bawah, yang kupu-kupu itu. Yang gambar kupu-kupu. Iya. Warna putih ini di bawah ya? Benar. Makanya saya Wow. pakai baju batik kupu-kupu, dibuat oleh beliau juga. Oh. Ya, menarik ya. Berarti Iya. ada juga partisipasi dari orang Indonesia. Nah, pelukis-pelukis yang mendukung Anda melukis kursi-kursi ini dibayar atau tidak? Tidak. Saya juga terkagum ya kadang-kadang. Mereka itu sangat antusias dengan membuat kursi itu dan mereka tidak dapat 1 sen pun. Tidak dibayar 1 sen pun? Tidak dibayar. Biasanya mereka kalau di acara charity atau acara amal yang lain, mereka bisa dapat 50% atau 40%. Tapi acara ini full untuk yayasan. Mereka tidak mau dibayar? Tidak mau. Lalu kursi yang sudah dilukis ini dijual berapa? Kalau yang di Singapura dengan harga 3.500 Sing dolar, Iya. sekitar 35 juta, itu harga dasarnya. Paling tinggi yang saya udah dapat 8.888 dolar, itu sekitar 88 juta ya. Jadi orang bebas mau membeli dengan harga berapa ya? Iya. Ada mungkin bawahnya, tapi ke atas silakan bebas begitu Silakan, ya? ya. Kalau orang beli, boleh dibawa pulang ya? Boleh dibawa pulang, sudah pasti. Sudah pasti. Biasanya mereka beli kursi ini nggak didudukin sebagai satu Iya. seni kan? Sayang ya. Tapi saya dengar pemerintah Singapura maupun pemerintah Malaysia mendukung sungguh-sungguh ya apa yang Anda lakukan ini ya? Iya, waktu yang di Singapura saya ketemu sama beberapa orang menteri dan saya bilang acara ini tentang ini saya ceritakan dan mereka oke, mana bukunya, mana katalognya, mereka ambil, mereka pilih. Oke, saya ambil yang ini. Nih, ya mendukung sekali. Bahkan Presiden Singapura waktu itu juga datang ke hari event yang 2012 dan beliau membeli 2 kursi. Wow. Baik, Imis, menarik karena sesudah ini Anda juga dan teman-teman berniat untuk mengadakan pengumpulan dana Ya. melalui gerakan kursi ini, charity ini Ya. di Indonesia. Ya. Nah, nanti tentu saya ingin tahu kapan, kemudian siapa saja yang sudah memberikan komitmen untuk mendukung acara ini dan harapan yang Anda ingin sampaikan melalui gerakan charity ini. Ya. Baik, kita akan lanjutkan, tapi kita sekarang break dulu. Rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Emis, kita lanjutkan soal kursi dan kanker ini ya.
Karena setelah sukses di Singapura 2 kali dan kemudian di Malaysia, kali ini Anda dan teman-teman ingin mengadakan ya pengumpulan dana yang sama melalui kegiatan kursi yang dilukis ini. Tapi boleh tahu kira-kira berapa kursi kali ini yang akan dilelang atau akan dijual di Indonesia? Yang untuk di Indonesia kita planningnya 50 kursi, 50 sampai 55 kursi yang senimannya semua kebanyakan dari Indonesia. Ada berapa seniman? Ini harus seniman lukis ini ya? Ya bisa pelukis atau perupah, pokoknya seniman. Berapa banyak tadi yang 50 seniman. sudah menyatakan komitmennya? Iya. Seniman-seniman itu dipilih atau boleh mengajukan diri untuk ikut mendukung atau bagaimana? Kriterianya apa? Sebenarnya nggak ada kriteria ya. Pada awalnya saya itu kan nggak kenal seniman-seniman yang lain. Kecuali kalau yang Bu Nana sendiri yang udah ikut di 2015. Dan saya itu dikenalkan ada yang namanya Mbak Hetty. Mbak Hetty itu kenalkan saya ke beberapa pelukis. Kita keliling ke Jogja, ke Bali, ke Solo, Semarang. Dan kita ketemu sama beberapa buah pelukis kayak Pak Joko Peke, Mami Kartika Fandi, kayak Agus Suwage, dan yang macam-macam lagi. Dan sebenarnya saya nggak kenal mereka itu siapa. Tapi mereka menyatakan ingin mendukung. Iya, waktu saya tahu ya. Saya ceritakan tentang proyek ini, saya ceritakan tentang kenapa saya bikin proyek ini dan latar belakang proyek ini yang mereka bilang saya itu sebenarnya ada yang beberapa pelukis yang bilang saya itu sebenarnya agak sibuk tahun depan, tapi karena cerita ini, karena cerita Anda atau karena proyek ini saya mau ikutan. Bahkan ada lagi yang seniman yang lain yang telepon atau WA ke saya, Mas Imis atau Pak Imis, saya namanya sekian-sekian, saya dari gini-gini, saya dengar proyek charity ini dari teman saya, boleh nggak saya sumbang 1 kursi? Wah, jadi ya dari situ saya juga dapat seniman yang lain. Menarik ya, jadi sudah ada komitmen dari 50. 50. Mudah-mudahan akan bertambah terus ini. Kalau bertambah kan masih dibuka kesempatan ya? Iya masih, tapi kita sampai bulan Februari soalnya harus ada dokumentasi untuk kursi-kursi. Prosesnya? Iya. Kalau dilihat dari kegiatan ini, kapan akan dilakukan ya? Kita rencananya di bulan April, tapi sekarang lagi di proses confirmation of the venue, the date, tanggalnya ya. Tapi venue-nya sudah kita dapat di Grand Hyatt sama di Plaza. Baik, nanti akan ada dipamerkan ini karya-karya dari pelukis-pelukis yang ikutan dalam charity ini ya? Iya. Iya. Berapa harapan dana yang akan didapat dari pengumpulan dana melalui kursi-kursi ini untuk membantu penyandang kanker? Mungkin saya bisa ceritakan, kalau 1 kursi itu yang di Singapura 3.500 ya, itu sekitar 35 juta. Waktu pertama kali saya datang ke sini, saya itu khawatir, apa bisa kita jualin 35 juta, ya kan? Ternyata waktu saya udah ketemu sama pelukis-pelukis yang maestro-maestro, dan saya tanya, Pak atau Ibu, lukisannya berapa ya? Gitu. Wah, ratusan juta, ini lagi gila. Kalau bahkan ada yang miliaran kalau iya, yang makanya. pernah tampil di Candy itu miliaran dan dia sumbangkan. Iya. Baik, mudah-mudahan itu membuat Anda tidak ragu bahwa 35 juta, ini mau dijual 35 juta juga? Enggak, jadi saya pikir, wah ini kalau 35 juta bahaya untuk seniman-seniman. Jadi kita naikin harganya 50 juta. 50 juta. Untuk di Indonesia, dan target kita sekitar 2M. Kalau feeling saya atau keyakinan saya itu akan tercapai. Insya Allah. Insya Allah. Anda sendiri punya pengalaman orang tua meninggal karena kanker. Ya. Kemudian Anda punya pengalaman berhubungan dengan para penyandang kanker. Anda juga berhubungan dengan orang-orang yang tergerak hatinya atau tersentuh hatinya untuk mendukung apa yang Anda lakukan. Adakah sesuatu yang Anda mau sampaikan kepada penonton yang ada di studio maupun yang di luar studio yang menonton acara ini? Sebenarnya harapan saya untuk proyek ini yang saya katakan tadi ya, sukses proyek ini bukan dari segi uang rupiah atau uang yang kita dapat, tapi dari segi awareness dari proyek ini, saya mau menyebarkan info-info yang atau servis yang disediakan oleh YKI atau tentang kanker Indonesia. Yang bisa diakses oleh seluruh orang ya, untuk mendeteksi secara dini kanker
dan jika perlu termasuk pengobatannya. Ya, benar. Baik, mulia sekali. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Itu tadi cerita tentang Imis dan kursi-kursinya berkaitan dengan pengumpulan dana untuk kanker. Tamu kita berikutnya juga punya cerita. Karena dulu dia juga terkena kanker, berhasil mengatasi, dokter menyatakan dia sembuh. Lalu apa yang dia lakukan sekarang? Ikuti terus Ki Candy. Dari pengalamannya sebagai penyandang kanker, kini melalui komunitas yang dia dirikan, dia membantu para penyandang kanker, terutama anak-anak. Sudah hadir di hadapan kita semua, Natarini Setianingsih. Iya. Terima kasih Rini ya, sudah mau hadir di acara Ki Candy. Iya Bang. Dengar-dengar katanya Anda dulu juga kena kanker. Iya, Kanker apa? leukemia. Di usia berapa itu? Usia 12 tahun. Jadi kata dokter kemungkinan terburuknya apa waktu itu? Bisa meninggal Bisa meninggal. karena HB-nya juga rendah gitu. Sekarang umur berapa? Kalau boleh tahu. 31. 31 tahun. Iya. Terus kondisi Anda sekarang bagaimana? Alhamdulillah baik. Sehat. Baik itu artinya apa? Sudah normal semuanya seperti orang-orang normal lainnya. Apakah itu artinya Anda sudah dinyatakan sembuh atau Iya. masih ada pemeriksaan, perawatan? Kebetulan karena saya bekerja di Rumah Sakit Kanker Darmais, jadi setiap tahun kita ada cek kesehatan. Hasilnya? Hasilnya baik, alhamdulillah. Baik. Nah, yang menarik adalah karena latar belakang Anda sebagai penyandang kanker, Anda kemudian tergerak untuk mendirikan komunitas ya, Iya. untuk membantu anak-anak yang juga terkena kanker. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat liputan berikut ini. Kanker merupakan salah satu penyakit yang menakutkan. Sel kanker dapat menyebar hingga menyebabkan kematian. Itu sebabnya banyak pasien kanker yang pesimis akan kesembuhannya. Namun, tidak demikian dengan Natarini Setianingsih. Gadis yang akrab disapa Rini ini adalah pengidap kanker darah saat usianya 12 tahun. Melalui pengobatan penuh selama 3 tahun, Rini akhirnya dinyatakan bebas dari sel kanker. Setelah sembuh, Natarini beserta 4 kawannya menggagas berdirinya komunitas yang diberi nama Cancer Buster Community. Cancer Buster Community atau CBC merupakan komunitas survivor kanker anak yang bertujuan untuk memberikan kesadaran mengenai kanker anak dan menularkan semangat pada pasien yang masih berjuang melawan kanker. Dalam aktivitasnya, anggota CBC memotivasi pasien kanker dan keluarga pasien untuk melawan kanker, memunculkan kembali rasa percaya diri pasien, serta saling memberikan dukungan bahwa survivor tidak berbeda dengan anak lainnya. Tidak sedikit penderita yang dirangkul Natarini akhirnya bergabung dengan CBC dan memotivasi pasien lain agar tidak kehilangan harapan untuk sembuh. Waktu pertama kali kena kanker, Natarini datang ke saya, kenalin, saya Natarini, saya dulu juga sakit leukemia saat itu. Saat Natarini datang itu, saya mulai ngeliat, oh iya ternyata bisa sembuh ya penyakit kanker itu. Natarini itu kasih support saya, dia sering banget kunjungin saya, nanya, dia mulai kasih tahu, ya banyak loh survivor yang lain yang sembuh. Akhirnya setelah 2 tahun selesai pengobatan, saya akhirnya gabung dengan CBC, saya mulai ikut aktivitasnya. Dari situ saya mulai pengen ngasih support ke anak-anak yang masih di Darmais, masih di rumah sakit yang masih berobat, untuk mereka kasih support mereka kalau mereka itu bisa sembuh. Bersama CBC, Natarini aktif mensosialisasikan tentang pentingnya pengobatan kanker sejak dini dan berbagi pengalaman ketika melakukan pengobatan.
Natarini dan kawan-kawan merangkul pasien kanker dan meyakinkan mereka bahwa dengan penanganan yang tepat dan dukungan orang terdekat, kanker bisa dikalahkan. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak pernah putus asa. Ya. Jadi tidak boleh putus asa ya. Dan dari liputan tadi terasa sekali pesan yang paling kuat yang ingin Anda sampaikan melalui komunitas Anda ini adalah jangan putus asa, bahwa harapan hidup bagi anak-anak yang terkena kanker itu bukan mustahil. Ya. Ada, terbuka lebar ya. Sangat besar. Sangat besar. Kenapa Anda ingin meyakinkan anak-anak bahwa kanker itu bisa sembuh? Karena di komunitas kita yang Cancer Buster Community itu isinya adalah para survivor yang kalau dikumpulkan seluruh Indonesia itu bisa sampai 70 orang. Dan setiap tahunnya kita berkumpul untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi semakin hari semakin bertambah dan saya makin yakin kalau kanker anak bisa disembuhkan. Ketika usia 12 tahun, Anda divonis kena kanker darah ya, leukemia. Nah, boleh tahu apa hal-hal yang Anda rasakan atau harus Anda lewati sebagai penyandang kanker di usia masih muda itu? Pertama sih bingung ya, karena saat itu tahun 96 kanker itu masih menakutkan, tidak seperti sekarang gitu, masih dikemas oleh media dengan lebih ringan gitu. Kalau dulu kanker tuh langsung stigmanya mematikan gitu. Jadi kebayang adalah tidak tertolong gitu, tidak bisa melanjutkan hidup gitu. Harus hidup di rumah sakit gitu, berlama-lama di rumah sakit gitu. Jadi itu sih yang langsung terbayang. Jadi ketakutan itu yang harus Anda hadapi ya? Iya. Nah, kalau secara fisik sendiri bagaimana? Fisik lemah, banyak kondisi tubuh tuh langsung ngedrop, limpa sama hati bengkak, pucat, HB-nya rendah gitu. Jadi secara tidak langsung aktivitas juga sangat terbatas. Gitu. Sekolah apa berlanjut atau terganggu? Sekolah berlanjut setelah pulang dari dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Saya dengar untuk perawatan dan pengobatan itu tulang sumsum Anda harus dibor berkali-kali ya? Iya, namanya BMP. Dan BMP itu dilakukan selama pengobatan 3 tahun itu 3 bulan sekali. Jadi berapa kali dalam 3 tahun itu harus dibor? Udah tidak terhitung karena udah pasrah aja, karena untuk melihat kondisi sel kankernya harus diperiksa lewat itu. Tulang sumsum itu ya? Iya. Ya, dalam proses pengobatan selama sekian lama itu, apakah pernah merasa putus asa? Pernah merasa sudahlah nggak ada harapan atau patah semangat? Pernah, di tengah-tengah perjalanan pengobatan, aku ngerasa putus asa karena udah mulai lelah gitu. Udah mulai lelah, capek, bolak-balik ke rumah sakit, belum lagi minum obatnya, belum lagi efek dari pengobatannya gitu. Jadi kayak kegiatan terbatas, bermain sama teman juga terbatas. Jadi itu membuat saya aduh lelah deh, udah mah gitu, udah berhenti aja lah pengobatan gitu. Nggak usah diobatin deh. Iya. Dengan resiko kematian. Takut juga sih. Takut juga ya, wajar ya. Iya. Nah, lalu apa yang membuat Rini bangkit semangatnya? Dimotivasi oleh mamaku, orang tua, keluarga, temen gitu.
Motivasinya ingin cepat sekolah, ingin sehat seperti sedia kala. Jadi sakit kanker itu nggak enak banget gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, hanya bisa di rumah, di tempat tidur. Di tempat tidur pun masih ngerasa sakit gitu, karena sendi-sendinya itu terasa sakit gitu. Jadi itu yang aku pengen, motivasi terbesar adalah ingin sehat, ingin melakukan kegiatan seperti orang lain. Iya, tidak mudah karena bukan saja penyandang kankernya yang menderita, tapi keluarganya juga terdampak ya. Iya. Drop gitu, kadang-kadang semangatnya juga drop ya. Kadang-kadang juga merasa putus asa. Tadi kalau Imis bilang dari segi emosi, biaya, waktu ya, dan bagaimana kita melihat orang yang kita cintai menderita. Kebetulan saya, keluarga saya itu banyak yang meninggal karena kanker, dan saya aktif di kanker anak-anak, jadi bisa melihat bagaimana situasi rumah tangga, situasi keluarga ya. Dan itu yang dirasakan oleh keluarga Rini juga itu. Kapan persisnya kemudian dokter menyatakan Rini sembuh? Setelah dilakukan pengobatan selama 3 tahun, kemoterapi selesai, radiasi juga sudah dilakukan, dihitung dari berhenti pengobatan, 5 tahun setelahnya baru dinyatakan survive, sembuh. Clear, bersih? Iya. Rini kan pernah menyandang kanker, kena kanker, kemudian bersama teman-teman mendirikan komunitas ya, Cancer Buster Community. Iya. Boleh tahu ini tujuannya apa dan kapan terbentuknya? Terbentuknya itu tanggal 26 April 2006. Jadi pertamanya kita berlima, aku, Prisnanda Dwi Satria, Saprita Tahir, Andrew Manulang, dan Aryo Falah. Kita berlima kumpul, saat itu kita masih kecil-kecil gitu. Jadi apa ya yang kita bisa lakukan untuk... Anak-anak kecil sudah berpikir apa yang bisa dilakukan? Iya, karena kita paling dewasa di antara anak-anak kecil itu gitu. Jadi yang lain itu masih pasien gitu dan masih kecil. Jadi kita melihat adik-adik kita yang masih belum sembuh, terdorong jadi ingin punya komunitas yang menaungi para survivor. Karena waktu itu kita masih belum terkumpul. Dari berlima itu kita mulai mencari-cari teman yang sudah survive, lalu ingin memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang masih dalam pengobatan dan keluarganya juga, lalu ingin memberi motivasi kepada survivornya juga, karena kita tidak sangat-sangat berefek karena kita selama 3 tahun kita pengobatan di rumah sakit gitu, terhenti sekolahnya, terhenti pergaulannya. Jadi ingin mengajak para survivor itu untuk bangkit kembali. Untuk menolong teman-teman yang lain ya, yang juga merasakan hal yang sama. Sekarang berapa banyak yang ikut dalam kegiatan ini? Se-Indonesia kita 70 orang. 70? 70. Adakah yang hadir di sini? Ada. Nah, boleh berdiri siapa yang hadir di sini? Iya. Ini para survivor juga? Iya. Baik, menarik. Dan sekarang membantu di komunitas? Iya. Jadi apa saja kegiatan komunitas ini? Kita setiap minggunya ada kunjungan rutin ke pasien-pasien kanker anak di RSKD, di RSCM, di daerah masing-masing juga yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Medan, Bandung. Lalu setiap tahunnya kita ada survivor meeting yang bertempat setahun yang lalu di Singapura, 2 tahun yang lalu di Bali. Jadi setiap tahunnya kita mengupgrade teman-teman survivor supaya lebih kepercayaan dirinya lebih meningkat, wawasan tentang kankernya untuk memberikan awareness kepada masyarakat, kepada pasiennya juga. Termasuk kalau ada apakah
pengobatan yang bisa menyembuhkan, termasuk itu dibagikan ya, informasi itu ya. Iya. Lalu juga kita ada motivasi kepada survivornya karena dulu kita kecil-kecil terputus ininya ada masa karena pengobatan, secara psikologis kita lebih pendiam, pemalu gitu, kepercayaan dirinya juga mungkin berkurang gitu. Tapi setelah dilakukan tiap tahun survivor meeting itu setiap tahun kita bertemu itu aku surprise banget karena adik-adik yang tadinya kecil-kecil sekarang sudah dewasa-dewasa dan mampu melaksanakan kegiatan program-program kanker. Seperti orang-orang yang lain ya. Iya. Baik, katanya pernah testimoni atau kesaksian di depan presiden. Presiden siapa? Presiden SBY waktu itu. Apa yang disampaikan ke Pak SBY waktu itu? Dulu karena aku masih kuliah tingkat akhir, aku testimoni kalau ingin bekerja di bidang kanker karena ingin berkecimpung di dunia itu gitu. Lalu ingin aktif di berbagai kegiatan gitu. Dan akhirnya sekarang tercapai juga. Tercapai juga ya, bahkan bekerja di Darmais. Baik, Rini pernah kena kanker, tahu situasi keluarga seperti apa ya menghadapi kondisi Rini. Nah, di luar sana pasti banyak anak-anak yang masih khawatir, takut, gundah ya dengan kondisinya kalau dia kena kanker. Demikian pula dengan keluarga. Nah, saya juga ingin tetap Rini menyampaikan sesuatu bagi para penyandang kanker maupun keluarganya. Nah, bisa sampaikan sesuatu? Kanker anak terutama bisa disembuhkan sejak dini. Jadi buat ibu-ibu, orang tua pasien kanker, jangan khawatir, jangan putus asa karena kami buktinya. Kami bisa sembuh, kami bisa melakukan kegiatan seperti biasa, seperti orang-orang normal lainnya dan bisa sukses seperti orang yang sehat. Sehat, selalu semangat ya. Baik, ini terima kasih ya sudah memberikan semangat bagi kami semua, juga penyandang kanker dan keluarganya ya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat. Berikutnya sebentar lagi di bioskop akan diputar film tentang kanker. Judulnya apa dan ceritanya bagaimana? Harap bersabar. Karena kita rehat dulu, pastikan Anda terus mengikuti Kick Andy. Berkaitan dengan sebuah film yang bercerita tentang kanker, sudah ada di hadapan kita semua Wulan Guritno, Tio Pakusadewo, dan Adila Dimitri. Terima kasih, Wulan, Tio, dan Dila, terima kasih sudah mau hadir ya. Thank you for having us. Iya. Nah, saya dengar Wulan dan teman-teman membuat sebuah film tentang kanker. Iya. Boleh tahu judulnya apa? I Am Hope. Kenapa judul itu kami pilih? Karena harapan itu sebenarnya ada di diri kita masing-masing. Semangat itu memang penting pada saat kita lagi down. Kadang memang untuk memberi percikan kita supaya semangat itu terbakar kembali, mungkin memang kita butuh teman atau support dari keluarga dan lainnya, tetapi tetap adalah di diri kita sendiri. Apakah kita mau bangkit, apakah kita mau melangkah lagi. Jadi makanya judulnya I Am Hope. Saya adalah harapan. Ya. Menarik. Pemainnya siapa saja? Ada Tajana Safira, Tio Pakusadewo, Fahri Albar, memperkenalkan Alessandra Usman, Feby Febiola, Ina Febrianti, Aryo Wahab, Kenes Andari, Fauzi Badila, dan lainnya. Wow, yang sudah hadir di sini siapa ini? Ya, ada Kenes juga ya. Teman-teman semua ikut terlibat ini yang. Iya, ini coba yang terlibat dalam film boleh berdiri. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Menarik, karena ini ada kaitannya antara film dan Gelang Harapan ya. Iya. Baik, tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat dulu cuplikan tentang film I Am Hope. Aku Mia, seorang pemimpi.
Aku percaya setiap mimpi bisa jadi nyata. Apa kegiatan kamu biasanya? Ya nikmatin hidup. Gue tuh pengen ngebuat adegan ini tuh jadi adegan yang nggak biasa gitu. Gimana ya? Mana skripnya? Percaya sama aku. Kamu yakin? Kamu yang harusnya yakin sama aku. Kata harapan. Harapan di sini bisa diartikan berbagai macam hal dari berbagai macam orang. Karena di mana ada keberanian, di situ ada harapan. Ya. Saya punya proyek pertunjukan teater yang akan berjalan dalam waktu dekat ini. Dan saya butuh waktu kurang lebih 1 tahun buat nyelesainnya. Mungkin nggak? Kenapa kamu mau ngelakuin ini semua? Kita nggak pernah bisa milih apa yang kita cintai. Terus aja kasih hayat buat Mia. Terus! Gak ada yang dibatalin kan? Please, jangan sampai ada yang dibatalin. Gue sehat dan gue bisa. Karena kalau misalnya 4 bulan dari 8 bulan vonis, gue pakai buat kemo terus gak ada kemajuan sama sekali. Kalau lo nggak kemo, papa nggak bisa ngelihat perjuangan lo masih mau ada di samping dia. Sekarang ini kamu di tengah-tengah pengobatan. Tapi aku juga butuh hidup. Hidup itu menjalankan apa yang kita cinta, ingat kan? Kalau lo emang rasa mau mati, lo nggak akan buang waktu. Kalau gue punya pilihan, gue juga nggak pengen hidup kayak gini. Lo pikir gue bahagia di sini, ha? Setiap kali kamu takut, kamu harus lihat gelang ini. Karena di mana ada keberanian, di situ ada harapan. Ya, ke produser dulu masih ya. Jadi ini film persisnya bercerita tentang apa? Film ini berkisah tentang seseorang akan perjuangannya menggapai cita-citanya. Di tengah dia sedang berusaha menggapai cita-citanya, diketahui kalau dirinya ada kanker. Di sini kita mau memperlihatkan bagaimana semangat dan harapan yang ada di diri dia. Mungkin memang sebagai manusia pasti ada down-nya. Tetapi kemudian bagaimana dia memupukkan dan menghidupkan harapan itu kembali untuk mengejar cita-citanya. Dan terutama to fight the cancer. Gitu. Kalau boleh tahu, Wulan sendiri punya koneksi nggak dengan urusan penyakit kanker ini? Ada pengalaman nggak? Sebenarnya tidak sih, tapi kalau misalnya pengalaman yang lain yang membutuhkan harapan di diri aku gitu, ada gitu. Tapi kalau cancer sih tidak. Adila di sini sebagai sutradara. Ya, sebagai sutradara. Tantangan terberat atau terbesar yang dihadapi sutradara di sini, di film ini apa? Boleh cerita? Sebenarnya topiknya sendiri juga cukup menantang gitu. Karena di sini film ini mempunyai misi yang ingin menyebarkan semangat, sebuah semangat positif, semangat hidup, semangat berkarya. Dan di sini jadi saya sama rekan penulis saya, Renaldo Samsara, akhirnya juga kita konsultasi ke dokter untuk gimana sih prosesnya. Oh, jadi ada riset ya? Karena ini menyangkut penyakit yang real ya, yang ada di masyarakat ya? Iya. Berapa lama itu? Itu penulisan skripnya sekitar 6 bulan. Nah, dari hasil temuan apa yang paling menarik? Yang membuat sebagai sutradara, wah angle ini yang aku ambil, apa yang paling menarik? Sebenarnya ini, pada saat ikut ke Gelang Harapan dan gerakannya juga, nggak tahu kenapa, saya ditemukan sama beberapa pasien yang punya semangat. Saya ngelihat semangat ini kayaknya yang harus ditularkan gitu. Bahwa mereka tahu mereka dihadapi sama sesuatu yang cukup besar dalam hidupnya. Yaitu kematian ya. Yaitu kematian. Tapi mereka tetap bersemangat. Tapi mereka tetap memperlihatkan ke saya bahwa mereka semangat. Saya rasa itu yang perlu ditularkan atau energi itu yang perlu ditransfer ke film ini. Nah, sekarang Tio. Jadi Om Tio di sini berperan sebagai apa? Ayahnya si Mia, ya Mia ini pemeran utamanya.
Nah, karakter dari ayah ini seperti apa di film itu? Dia seorang seniman yang terkenal pada zamannya, yang kemudian pada era kejayaannya itu mengalami satu guncangan karena istrinya terkena kanker, meninggal lebih dulu. Kemudian di tengah kehancuran, pelan-pelan kehancuran ekonominya, anak yang perempuan juga terkena kanker. Tapi dia mencoba tegar dan bersabar dan menghadapi semua perubahan hidupnya itu dengan tabah. Nah, ketabahan inilah ciri daripada tokoh yang bernama Abdi Negara ini. Anda kan punya banyak peran di berbagai... Yang lagi dalam keadaan kemo waktu itu. 18 kali kemonya, sudah stadium 4 cervix. Dan dokter bilang dia cuma punya kesempatan 5% untuk hidup. Tapi ya waktu itu saya menghadapinya tidak seperti bagaimana Abdi Negara menghadapi anaknya di film ini. Lebih ekstrim barangkali. Ketika mendapatkan berita bahwa istri saya terkena kanker, saya nggak mau, dia nggak lihat saya sedih dan tidak melihat saya murung. Karena saya bilang sama dia, kau harus merasa beruntung. Beruntung? Beruntung. Kenapa? Karena kau dipilih oleh Tuhan untuk tahu kapan kau harus mati. Dengan cara seperti itu, bayangin, banyak orang yang gak dapat kesempatan seperti itu. Kau meninggal tanggal sekian atau 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kalau kita tahu jarak itu, kita tahu bagaimana mempersiapkan diri kita untuk lebih baik menghadap Tuhan, kan gitu. Kau berpikirnya begitu aja, saya bilang. Jadi Anda mencoba melihat dari perspektif positif seperti itu. Begitu. Ya? Dan saya membiasakan diri saya untuk ada terus dalam kondisi itu. Jadi kalau kita berdua, dia jatuh, saya nggak jatuh. Saya terus pegang tangan dia. Baik di film maupun di kehidupan nyata Anda mengalami hal yang sama ya. Istri terkena kanker. Dan artinya saya membayangkan film itu Anda menjiwai betul. Karena Anda mengalami sendiri apa yang Anda perankan di dalam film itu ya. Ada adegan yang sedikit ketika dia antar anaknya, dia antar istrinya melalui lorong rumah sakit. Istri sudah dalam keadaan gundul. Kedua kali diantar lagi anaknya di tempat yang sama dalam keadaan gundul. Saya ngalamin itu. Jadi Anda seakan-akan kembali flashback ke dalam kehidupan Anda sendiri waktu itu ya. Sebetulnya sepertinya mungkin Dila melihatnya itu syuting yang ringan. Tapi buat saya itu yang tersulit. Itulah yang tersulit. Untuk melakukan itulah yang tersulit. Hampir saya bilang ke diri saya nggak bisa, nggak sanggup ini. Because I was there, saya ngalamin. Tarik nafas dulu. Baik, masih bicara tentang film yang bercerita atau berkisah tentang kanker. Masih ada Wulan, Tio, dan Dila di hadapan kita semua. Wulan, film ini kan ada kaitannya dengan gerakan Gelang Harapan. Gelang Harapan. Ya, untuk menolong penyandang kanker. Ya. Boleh tahu apa yang membuat sampai Wulan dan teman-teman melahirkan gerakan Gelang Harapan ini? Sebelumnya aku mau kasih juga pakai. Dengan senang hati. Iya. Jadi Gelang Harapan. Gelang Harapan. Iya. Bagaimana cerita di balik Gelang Harapan ini? Kira-kira Oktober 2014, saya Mandayana beride, yuk kita bikin gerakan solidaritas yuk yang muda gitu, supaya anak-anak muda juga ada wadah atau bisa menunjukkan rasa cinta dan solidaritas mereka, peduli mereka, dan akhirnya melakukan sedikit riset apa kira-kira yang cocok, yang unisex, gelang gitu. Karena laki-laki bisa memakai, perempuan, kakek, nenek, anak muda gitu kan. Pendek cerita kita memutuskan cause kita yang kali ini, gerakan hope kita yang kali ini kita fokus ke cancer gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan apabila ini udah stabil, mungkin kita bisa pindah ke cause yang lain dan ini bisa tetap berjalan gitu. Nah, berangkat dari cerita ini, kemudian berkelanjutan sampai ke film.
Ya, sampai ke film. Jadi kita juga nggak menyangka awalnya kita coba dulu dengan 25 gelang jual ke teman gitu. Kemudian memang kita banyak dibantu sih dengan sekarang social media kan gitu. Kita juga nggak menyangka public figure, kemudian pemerintahan dari actresses, actors, atlet semua mendukung. Membeli, kemudian mempost ini di social media mereka dan memberi hashtag masing-masing. Banyak juga yang membuat video harapan, entah itu quote atau menceritakan kisah mereka pernah putus harapan kemudian memiliki harapan kembali, atau hanya menyemangati teman-teman yang lagi berjuang gitu. Baik, sampailah akhirnya kita di titik ini. Lalu donasinya saya nggak mau tanya berapa ya, mungkin ini lagi terus bergerak atau terus berkembang. Tapi donasinya nanti diberikan kepada siapa ini? Hasil dari penjualan gelang harapan ini? Selama ini kita menyumbangkan ke yayasan-yayasan kanker di Indonesia. Tapi kita juga ada yang kita sebut perjalanan harapan, Journey of Hope. Itu adalah kita sendiri yang menyalurkan, bertemu langsung dengan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di daerah-daerah yang mungkin memang kurang mampu. Kita dibantu dapat informasi juga dari social media atau teman-teman yang mendata di daerahnya masing-masing. Jadi ini masih jalan ini ya? Masih jalan terus. Masih jalan terus dan ya? terus berkembang. Kita harapkan dengan adanya cerita semacam ini, dukungan akan lebih besar lagi mudah-mudahan ya? Mudah-mudahan. Iya. Nah, kembali ke Om Tio. Karena di film ini selain menceritakan pengalaman batin dan tentu saja pengalaman medis dari penyandang kanker, tapi juga dampak ya yang ditimbulkan. Dalam hal ini sebagai ayah yang pernah kehilangan istri karena kanker, kemudian anaknya, anak tunggal semata wayang perempuan juga terkena kanker. Sebagai aktor yang memainkan peran itu dan sebagai Tio Pakusadewo yang sehari-hari juga mengalami ya kondisi cobaan ya berkaitan dengan istri yang terkena kanker. Adakah sesuatu yang mungkin bisa disampaikan kepada penonton Kick Andy hari ini? Rasanya akan lebih berguna dan lebih menjadi manusia apabila kita bisa melakukan hal yang baik, hal yang tidak melulu mengenai diri kita, yang menimbulkan harapan kepada orang lain. Karena sejatinya harapan adalah sesuatu yang bisa memperpanjang usia manusia. Berkaitan dengan soundtrack. Ya. Ya, saya dengar di sini juga diciptakan lagu yang memang khusus dibuat untuk film ini ya. Ya. Siapa aja yang mengisi, musisi siapa aja yang isi soundtracknya? Soundtrack untuk back sound film sih kita pakai Kidung-nya Krisya. Kemudian lagunya Bunga yang dulu ada Bunga Band, Kasih Janganlah Pergi. Itu dinyanyikan oleh Yura, jadi di rearrange. Yura Yunita. Ya, kemudian ada Ran, dia bikinkan lagu khusus untuk kita judulnya Nyanyian Harapan. Wow, itu soundtrack dari film ini ya. Baik, menarik. Pertanyaan yang paling penting adalah soal rencana sebagian keuntungan dari penjualan tiket ini akan disumbangkan. Jadi kalau kita semua nonton atau kami semua nonton, penonton di rumah nonton film I Am Hope ini, itu artinya juga menyumbang. Iya, otomatis ikut berdonasi karena memang kita udah memprinsipkan ini adalah suatu kesinambungan dari gelang. Kalau dari gelang harapannya itu sendiri 100% profit kita sumbangkan. Tapi memang aktivasi-aktivasi yang kita lakukan sebagian dari profit yang akan kita sumbangkan seperti film dan lain sebagainya, aktivasi-aktivasi di depan. Jadi ya kami memang sangat berharap mudah-mudahan bisa tersampaikan semangat harapan itu. Dan mudah-mudahan banyak ditonton orang karena itu tadi kita berharap bisa berbuat lebih dan apa yang kita rencanakan bisa sesuai target gitu. Baik. Mudah-mudahan. Dila, kalau Dila sebagai sutradara harapannya apa terhadap film ini? Ya, saya berharap film ini banyak ditonton
banyak orang agar kita bisa banyak bantu banyak orang. Banyak orang. Iya. Baik. Sebelum kita akhiri acara ini, kepada penonton yang di tangan kanannya sudah distempel, maka akan mendapatkan gelang harapan. Iya. Siapa yang disini? Dan boleh angkat tangan? Iya. Ini yang dapat gelang harapan ya. Oh, random di stempel. Dan yang tangannya di stempel atau tangan kirinya di stempel mendapatkan tiket untuk nonton I Am Hope. Baik. Coba yang tangan kanan maupun tangan kirinya di stempel boleh angkat tangan. Terima kasih. Dan sebagaimana biasa, saya akan membagikan satu buku bagus. Judulnya Alien Itu Memilihku. Penulisnya adalah Feby Indirani. Penulisnya sudah bersama kita, boleh berdiri? Iya, terima kasih. Terima kasih Feby, dan buku ini juga bercerita mengenai penyandang kanker. Bagaimana perjuangannya dan harapannya. Sayang orang yang diceritakan tidak bisa hadir di sini karena masih ada di Singapura. Tapi Anda wajib membaca buku ini karena memberikan semangat perjuangan tidak saja bagi penyandang kanker tapi bagi kita semua. Dan buku ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda juga bisa mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Akhir kata, harapan itu yang membuat manusia tetap semangat menjalani kehidupan. Tetap semangat.